Assalamualaikum teman-teman kelas 10. Kesempatan kali ini saya akan membahas matematika wajib untuk kelas 10 semester 1 dari buku Erlangga. Baik, yang akan saya bahas kali ini adalah ruko 3 ya, halaman 152. Teman-teman bisa cek soalnya. Langsung saja ke soal nomor 1. Jika X, Y, Z merupakan solusi dari SPLTV tersebut, maka X, Y, Z kita akan mencari nilai X, Y, Z ya. Di sini saya akan gunakan metode eliminasi substitusi terlebih dahulu. Saya tulis dulu soalnya. Baik, ini soalnya kita namakan ini persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Baik, di sini langkah pertama adalah kita hilangkan salah satu variabel dulu. Kita gunakan dua persamaan ya. Saya akan hilangkan variabel Z dengan menggunakan persamaan 1 dan 2 terlebih dahulu. Dari 1 dan 2 saya punya 2x min 3y plus 2z sama dengan 4 dan 4x plus 2y plus 3z sama dengan 7. Di sini saya akan menghilangkan z, berarti z-nya harus disamakan ya. Di sini 2, di sini 3, belum sama. Supaya sama, bagian atas kita kali 3, bagian bawah kita kali 2. Ini persamaan atas kita kali 3 masing-masing sukunya. 2x dikali 3 6x, 3y dikali 3 min 9y, 2z dikali 3 plus 6z. Lalu 4 dikali 3 12. Kita lanjut ke persamaan yang kedua. 4x dikali 2 itu 8x, lalu 2y dikali 2 itu 4y, dan 3z dikali 2 ini 6z, 7 dikali 2 14. Karena ini tandanya sama-sama plus, jadi harus kita kurangkan supaya hilang ya. Kita hitung satu per satu. 6x dikurangi 8x itu min 2x, lalu min 9y min 4y, ini adalah min 13y, sama dengan 12 dikurangi 14, ini min 2. Kita simpan dulu sebagai persamaan 4. Lalu sekarang saya akan hilangkan z lagi dari persamaan 1 dan 3. Jadi dari 1 dan 3 kita tulis dulu persamaan 1 ini 2x min 3y plus 2z sama dengan 4. Persamaan 3 nya adalah 5x plus 4y plus 2z sama dengan 7. Di sini z-nya sudah sama, jadi bisa kita langsung hitung ya. Karena tandanya sama-sama penjumlahan, kita bisa kurangkan. 2x dikurangi 5x ini min 3x, lalu min 3y min 4y ini min 7y, 2x min 2z min 2z ini habis, lalu 4 kurangi 7 adalah min 3. Ini kita namakan persamaan 5. Nah, dari persamaan 4 dan 5 kita bisa hitung. Nanti kita cari salah satu nilainya. Saya tulis di sini ya, dari persamaan 4 dan 5 kita peroleh persamaan 4 ini min 2x min 13y sama dengan min 2, lalu persamaan kelima ini min 3x min 7y sama dengan min 3. Di sini saya akan hilangkan x-nya dulu supaya sama, bagian atas saya kali 3, persamaan bawah saya kali 2. Persamaan atas ini jadi min 2x kali 3 ini adalah min 6x, min 13y kita kali 3 min 39y sama dengan min 2 dikali 3 min 6. Lalu bagian bawah kita kali 2, min 3x dikali 2 min 6x, ini kita kali 2 juga, jadi min 14y sama dengan min 3 kali 2 min 6. Nah, ini karena tandanya sama, yaitu sama-sama minus, jadi ini tetap kita kurangkan ya.
min 6x dikurangi min 6x, ini nanti jadi plus, ini habis. Lalu yang ini min 39y min 14y, berarti min 39y ini jadi plus 14y, ini hasil adalah min 25y. Lalu ini min 6 min 6, ini hasilnya 0, jadi nilai y-nya adalah 0, seperti itu. Lalu kita bisa cari nilai x gunakan salah satu persamaan ini, persamaan 5 atau 4 ya. Di sini saya akan gunakan persamaan 4. Persamaan 4 yang ini ya. Min 2x min 13y sama dengan min 2. Lalu nilai y-nya ini 0, berarti 0 dikali min 13 adalah 0. Jadi kita peroleh min 2x sama dengan min 2. Jadi x-nya adalah min 2 dibagi dengan min 2, hasilnya 1. Lalu kita hitung nilai z, kita bisa gunakan salah satu persamaan ini, 1, 2, atau 3. Di sini saya akan gunakan persamaan 1, yaitu 2x min 3y plus 2z sama dengan 4. X-nya 1, jadi 2 dikali 1, 2. Ini y-nya 0, berarti 0. Plus 2z sama dengan 4. Kita peroleh 2z sama dengan 4. Di sana ya, min 2. Kita punya 2z sama dengan 2. Berarti z-nya adalah 2 bagi 2. 1. Jadi kita peroleh solusinya x, y, z-nya adalah 1, 0, 1. Itu pilihan yang B. Kita lanjut ke soal nomor 2. Ini persamaannya saya tulis dulu ya. Baik, ini persamaannya. Lalu kita akan mencari nilai x plus y plus z. Jadi kita butuh cari satu-satu ya. Seperti nomor 1, saya akan gunakan metode eliminasi substitusi. Baik, di sini ini kita namakan persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3 ya. Di sini saya akan hilangkan x-nya dulu. Saya gunakan persamaan 1 dan 2. Saya tulis dulu soalnya. Di sini nilai x-nya sudah sama-sama 4. Jadi kita bisa hitung karena sama, jadi kita kurangkan. Ini habis ya, 4x dikurangi 4x. Lalu yang bagian y 2y dikurangi 6y, ini adalah min 4y. Lalu 4z dikurangi z, ini plus 3z. 4 dikurangi 15, ini min 11. Kita namakan persamaan 4. Lalu saya hilangkan x lagi, kita gunakan di sini bebas ya, mau pilih 1 dengan 3 atau 2 dengan 3. Di sini saya pilih persamaan 1 dan 3. Saya tulis dulu persamaannya. Ini persamaan 1, lalu persamaan 3, ini 4 dan 2 belum sama karena kita mau hilangkan x-nya ya. Jadi kita harus samakan dulu, ini 4, ini 2 belum sama. Jadi yang atas kita kali 1, ini kita kali 2 supaya nanti jadi sama-sama 4 ya. Ini kita kali 1 jadi tidak berubah yang bagian atas. Lalu yang bagian bawah kita kali 2 jadi 4x plus
4Y plus 14Z sama dengan min 2. Di sini karena sama-sama positif jadi kita kurangkan 2Y kurangi 4Y ini min 2Y, 4Z min 14Z ini min 10Z. 4 min 2 ini sama dengan 6. Ini kita namakan persamaan 5. Baik, di sini persamaan 4 dan persamaan 5 kita punya persamaan dalam Y dan Z ya. Jadi kita bisa hitung salah satu nilainya. Dari persamaan 4 dan 5, saya tulis dulu persamaannya. Ini persamaan 4, persamaan 5-nya min 2Y min 10Z sama dengan 6. Di sini masih beda ya. 4 dan 2, saya akan hilangkan Y ya. Jadi Y-nya kita samakan, supaya sama bagian atas kita kali 1, bagian bawah kita kali 2. Bagian atas ini jadi min, tetap ya, min 4Y plus 3Z sama dengan min 11. Lalu yang bagian bawah ini jadi min 2 dikali 2, min 4Y min 10 kali 2, min 20Z sama dengan 6 dikali 2, 12. Baik, di sini min 4, min 4 ini habis ya, karena tandanya sama-sama positif, sama-sama negatif, jadi kita kurangkan. Lalu yang bagian Z 3Z min 20. Ini berarti nanti 23Z sama dengan min 11 min 12, jadi min 23. Dari sini kita peroleh nilai, kan kita punya nih ya, saya tulis ulang di sini 23Z sama dengan min 23. Berarti Z-nya adalah min 23 dibagi 23, itu min 1. Ini kita simpan nilai Z-nya. Lalu kita cari nilai Y, bisa gunakan persamaan 4 atau persamaan 5. Di sini saya akan gunakan persamaan 5, yaitu min 2Y min 10Z sama dengan 6. Di sini Z-nya kita sudah tahu min 1. Kita bisa hitung nilai Y-nya. Ini min 10, Z-nya kita substitusi dengan nilai min 1. Ini min 10 dikali min 1 ini plus 10 sama dengan 6. Jadi kita peroleh min 2Y sama dengan 6. Ini ke sana ya, jadi min 10. 6 dikurangi 10 itu min 4, berarti nilainya adalah min 4 dibagi dengan min 2, yaitu 2. Kita lanjut, kita hitung nilai X-nya. Kita bisa gunakan persamaan 1, 2, atau 3, bebas dipilih yang mana. Saya akan gunakan persamaan 3. Persamaannya adalah 2X plus 2Y plus 7Z sama dengan min 1. Baik, di sini Z-nya min 1, Y-nya 2. 2X plus ini 2 dikali 2 itu 4, lalu 7 dikali min 1 itu min 7 sama dengan min 1. 4 dikurangi 7 itu min 3 ya. Ini min 3 geser ke sana jadi plus 3. Jadi kita peroleh 2X sama dengan min 1 plus 3 itu 2. Jadi X-nya adalah 1. Pertanyaannya, nilai X plus Y plus Z. X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya min 1. Berarti hasilnya adalah 2. Yaitu pilihan yang D.
Kita lanjut ke soal nomor 3. Jika X, Y, Z merupakan solusi dari SPLTV berikut ini, maka nilai X, Y, Z adalah, baik, untuk soal nomor 3 ini saya akan gunakan metode determinan ya. Teman-teman nanti bisa bandingkan lebih mudah yang determinan atau yang eliminasi substitusi. Jadi teman-teman bisa pilih akan gunakan yang mana, lebih suka menggunakan cara yang mana, seperti itu. Baik, terlebih dahulu persamaannya ini kita bawa ke bentuk matriks ya, seperti ini. Di sini kita isi dengan ini ada 3 kolom ya, 1, 2, 3, karena variabelnya ada 3. Nah, kolom pertama kita isi dengan koefisien dari X. Ini koefisiennya 1, 2, 3, jadi kita isi 1, 2, 3. Lalu bagian Y ini koefisiennya adalah 3, min 1, min 3. 3, min 1, min 3. Lalu bagian Z ini koefisiennya 1, 1, 2. Seperti ini. Nah, ini X, Y, Z, dan ini adalah angka-angka di sebelah kanan ini, 0, 5, 10. Seperti ini ya. Nah, jadi kita akan mencari nilai X, Y, Z menggunakan rumus ini ya, nanti X sama dengan dx per d, Y sama dengan dy per d, Z sama dengan dz per d, seperti ini. Nah, jadi kita butuh cari dx, d, dy, dan dz. Nah, pertama saya akan hitung d dulu ya. Apa itu d? D ini adalah matriks aslinya ini, matriks awalnya ini. Saya tulis 1, 2, 3, 3, min 1, min 3, 1, 1, 2. Nah, gimana cara menghitung determinan ini? Nah, 2 kolom ini kita tulis di sebelah sini ya. 1, 2, 3, 3, min 1, min 3. Jadi hanya 2 kolom ini saja. Lalu kita akan hitung perkalian yang ke bawah ini. Itu nanti tandanya positif. Lalu untuk yang ke atas ini tandanya negatif. Seperti itu. Jadi saya hitung dulu. Ini dengan ini dengan ini. 1 dikali min 1, min 1 dikali 2, min 2. Lalu yang ini ya, 3 kali 1, 3 dikali 3, 9. Lalu ini 1 dikali 2, 2 dikali min 3, min 6. Kita hitung dulu, kemudian kita kurangi dengan yang naik. 3 dikali min 1, min 3, min 3 dikali 1, min 3. Lalu yang ini, min 3 dikali 1, min 3, min 3 dikali 1, min 3. Lalu ini 2 dikali 2, 4, 4 dikali 3, 12. Jadi plus 12. Di sini kita hitung, min 2 tambah 9 kurangi 6. Ini adalah 1, kita kurangi dengan min 3, min 3, min 6, min 6 tambah 12 hasilnya 6. Jadi ini kurangi 6. Seperti ini. Jadi hasilnya adalah min 5. Kita butuh juga untuk menghitung nilai dx ya. Apa itu dx? Dx adalah determinan saat kolom ini kolom milik X, ini kolom kedua ini kolom milik Y, kolom ketiga kolom milik Z ya. Nah, dx adalah matriks saat kolom pertama ini kita ganti dengan angka di sebelah kanan ini. Seperti itu, 0, 5, 10 kita ganti dengan itu. Nah, selain komponen X kita tulis tetap seperti ini. Komponen Y berarti tetap itu 3, min 1, min 3. Komponen Z juga sama aja, 1, 1, 2. Sini cara penghitungannya sama ya. Kita tulis 2 kolom pertama ini di sebelah kanannya 0, 5, 10 dan 3, min 1, min 3. Kita kalikan. Ini ya, 0 dikali min 1, 0 kali 2, 0. Ditambah, ini juga ke bawah, 3 dikali 1, 3 dikali 10, 30.
1 dikali 5, 5 dikali min 3, min 15. Lalu kita kurangkan dengan yang naik. 10 dikali min 1 itu min 10, min 10 dikali 1 min 10. Lalu ini min 3 dikali 1 min 3 dikali 0, 0. Kemudian yang ini 2 dikali 5, 10, 10 dikali 3, 30. Seperti ini. 0 tambah 30 kurangi 15, ini 15, kita kurangi dengan min 10 ditambah 30 itu 20, jadi kita kurangi dengan 20, jadi hasilnya adalah min 5. Dari sini kita peroleh nilai X nya, nanti saja ya, atau sekalian juga boleh, berarti nilai X nya adalah dx per d, dx nya min 5, D-nya min 5. Jadi nilai X-nya adalah 1. Baik, kita akan cari DY. DY ini tadi matriks saat komponen Y-nya kita ganti dengan yang sebelah kanan ini. Jadi komponen X dan komponen Z-nya tetap ya. 1, 2, 3. Kemudian komponen Y-nya berubah jadi 0, 5, 10. Dan komponen Z-nya tetap 1, 1, 2. Seperti ini cara penghitungannya tetap sama ya. Dua komponen pertama ini, dua kolom pertama ini kita tulis di sini 1, 2, 3, 0, 5, 10. Seperti ini. Di sini kita kalikan ya. 1 kali 5, 5 dikali 2, 10. Kita tambah dengan 0 kali 1, 0 dikali 3, 0. Ditambah dengan 1 dikali 2, 2 dikali 10, 20. Kita kurangi dengan ini yang ke atas. 3 dikali 5, 15. 15 dikali 1, 15. Tambah dengan 10 dikali 1, 10. Dikali 1, 10. Ini 2 kali 2, 4. Kali 0, 0. Baik, di sini hasilnya adalah 10 tambah 0 tambah 3 tambah 20 itu 30 dikurangi dengan 15 tambah 10, 25, 25 tambah 0, 25. 30 dikurangi 25 itu 5. Jadi di sini nilai Y-nya adalah DY per D. DY-nya 5, D-nya tadi kita peroleh min 5. Jadi nilai Y-nya min 1. Baik, selanjutnya kita akan cari DZ. DZ berarti komponen Z-nya yang berubah ya. Jadi komponen ini kita ubah jadi 0, 5, 10, selain itu tetap. Ini 1, 2, 3, 3 min 1 min 3, 0, 5, 10. Cara penghitungannya sama. Kita tulis dua kolom pertama ini di sebelah kanan. 1, 2, 3, 3 min 1 min 3. Kita hitung seperti sebelumnya ya. Ini kita kalikan 1 dikali min 1 min 1 dikali 10 min 10 ditambah dengan 3 dikali 5, 15 dikali 3, 45, 0 dikali 2, 0 dikali min 3 tetap 0. Kita kurangi dengan yang naik. 3 dikali min 1 min 3 dikali 0, 0. Min 3 dikali 5 min 15 dikali 1 min 15. 10 kali 2, 20 kali 3, 60. Kita hitung. Min 10 tambah 45 itu 35. Dikurangi dengan min 15 ditambah 60 itu min 45 ya. Jadi kita kurangi dengan 45. Nah, dari sini berarti DZ-nya adalah min 10. Maka Z-nya adalah DZ per D. DZ-nya min 10, D-nya adalah min 5. Min 10 dibagi min 5 itu 2. Pertanyaannya adalah maka nilai XYZ adalah XYZ ya. Jadi kita kalikan 1 dikali min 1 dikali dengan 2. Itu hasilnya adalah min 2.
Jadi hasilnya adalah min 2 ya. Lalu soalnya adalah nilai X dikali Y dikali Z. X nya 1, Y nya min 1, Z nya 2. Berarti hasilnya adalah min 2, yaitu pilihan yang C. Baik, kita lanjut ke soal nomor 4. Hasil kali semua solusi yang memenuhi SPLTV berikut ini adalah, ini sama dengan pertanyaan nomor 3, jadi kita nyari X, Y, Z. Baik, di sini kita namakan persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Nah, di sini teman-teman bisa pilih ya. Tadi setelah tahu dua cara yang sudah saya gunakan, yang pertama cara eliminasi substitusi, yang kedua cara determinan. Nah, teman-teman bisa pilih lebih mudah yang mana. Di sini saya akan gunakan yang determinan lagi supaya teman-teman bisa lebih memahami cara yang determinan ya, karena termasuk cara yang baru. Baik, kita ubah dulu bentuk persamaannya ini ke bentuk matriks ya. Seperti tadi, koefisien X kita tulis di sini. Ini 1, 3, 4. Yang Y ini 1, 5, min 7. Yang Z min 2, 1, min 2. Ini X, Y, Z sama dengan sebelah kanan min 3, 5, 0. Seperti ini. Lalu kita cari dulu nilai D. D ini matriks, determinan matriks aslinya ya. 1, 3, 4, 1, 5, min 7, min 2, 1, min 2. Baik, kita tulis di sebelah kanan dua kolom yang pertama ini 1, 3, 4, 1, 5, min 7. Kita hitung ya. Kita kalikan 1 dikali 5, 5 dikali min 2 ini min 10. Ditambah dengan 1 dikali 1, 1 dikali 4, 4. Lalu ini min 2 dikali 3, min 6. Min 6 dikali min 7 itu 42. Kemudian kita kurangi dengan 4 dikali 5, 20. 20 dikali min 2, min 40. Lalu ini min 7 kali 1, min 7 dikali 1, min 7. Kemudian sebelah sini min 2 kali 3 itu min 6. Min 6 dikali 1 tetap min 6. Kita hitung ya. Min 10 tambah 4, min 6. Min 6 tambah 42 itu 36. Kita kurangi dengan min 40, min 47 ini min 47, min 47 min 6 berarti min 53. Jadi ini 36 tambah 53, 89. Baik, kita lanjut. Kita akan cari nilai dx. Dx adalah determinan saat komponen x nya ini kita ganti dengan yang sebelah kanan ya.
min 350 yang komponen kedua dan ketiga tetap, 15 min 7, lalu ini min 2, 1 min 2. Dari sini cara hitungnya sama saja. Kita tulis dulu min 350 dan 15 min 7. Kita hitung ya. Ini yang ke bawah min 3 dikali 5 itu min 15, min 15 kali min 2 itu 30 ya. 1 kali 1 dikali 0 0. Kemudian yang ini min 2 dikali 5 min 10, min 10 dikali min 7 berarti jadi plus 70. Lalu kita kurangkan dengan yang ke atas, 0 dikali 5 0 dikali min 2 0, min 7 dikali 1 min 7 dikali min 3 jadi 21, min 2 dikali 5 min 10 dikali 1 min 10, 30 ditambah 70 ini 100, kita kurangi dengan 21 dikurangi 11 ya. Jadi ini 89. Jadi X-nya adalah dx per d. dx-nya 89, d-nya 89 juga. Jadi nilai X-nya adalah 1. Baik, kita lanjut, kita akan cari dy. dy adalah determinan saat komponen y ini, komponen y-nya ini kita ganti dengan yang bagian belakang ya. Jadi ini tetap 134, ini diganti dengan min 350, komponen z-nya tetap min 2, 1, min 2. Caranya sama seperti sebelumnya, kita tulis dua kolom ini di sebelah kanan, 134 min 350. Kita kalikan, ini ke sini ya, 1 kali 5, 5 dikali min 2, itu min 10 ditambah dengan min 3 kali 1 min 3 dikali 4 min 12 ditambah dengan min 2 kali 3 min 6 dikali 0 0. Kita kurangi yang ke atas, 4 kali 5 20 dikali min 2 min 40, 0 kali 1 kali 1 itu 0, dan yang ini min 2 dikali 6 min 6 min 6 dikali min 3 itu adalah 18. Nah, di sini min 10 ditambah min 12 ini min 22, dan ini dikurangi dengan min 40 plus 18. Ini juga, ini berarti jadi plus ya, min 22 plus 22 hasilnya adalah 0. Nah, di sini berarti y-nya dy per d. dy-nya 0, d-nya 89. 0 dibagi berapapun hasilnya adalah 0. Dari sini kita tidak perlu menghitung nilai z ya, karena yang kita cari adalah nilai x, y, z. X-nya 1, y-nya 0, z-nya berapapun, kalau dikali 0 hasilnya adalah 0. Maka jawabannya adalah pilihan yang A. Baik, kita lanjut ke soal nomor 5. Jika X, Y, Z merupakan penyelesaian SPLTV berikut ini, maka nilai X min Y plus Z adalah, jadi kita butuh mencari ketiga nilainya ya. Nah, nomor 5 ini saya akan kembali gunakan eliminasi substitusi. Saya akan eliminasi Z, gunakan persamaan 2 dan 3. Teman-teman bebas ya, mau pilih yang mana, mau eliminasi yang mana dulu. Nah, di sini Z-nya belum sama, jadi harus kita samakan ya. Yang bagian atas saya kali 2, bagian bawah kali 1. Kemudian kita kali 2 yang bagian atas, jadi 6Y min 2Z sama dengan 10. Lalu ini jadi X plus 2Z sama dengan 1. Nah, ini karena bagian Z-nya ini tandanya beda, 1 min 1 plus, berarti harus kita jumlahkan. Jadi ini kita punya X plus 6Y sama dengan 10 tambah 1, 11. Ini kita simpan sebagai persamaan 4. Nah, ini persamaan 4 ini persamaan dalam X dan Y. Nah, kita gunakan juga yang persamaan yang ada X dan Y nya, yaitu persamaan 1 ya.
Jadi dari persamaan 1 dan persamaan 4 kita bisa hitung salah satu nilainya. Bisa nilai X atau nilai Y dulu. Teman-teman bisa pilih yang mana terserah ya. Di sini saya akan hilangkan X terlebih dahulu. Jadi bagian atas saya kali 1, bagian bawah saya kali 2 supaya nilai X-nya sama. Ini yang bagian atas tetap seperti ini, yang bagian bawah jadi 2X plus 12Y sama dengan 22. Di sini X-nya sama-sama positif, jadi kita kurangkan. Kita hitung Y min 12Y adalah min 11Y. 11 min 22 itu min 11. Berarti Y-nya adalah min 11 dibagi dengan min 11 itu 1. Kita lanjut. Mau mencari salah satu ya. Tadi kita sudah cari Y, berarti kita bisa cari X. Saya gunakan persamaan 4 untuk mencari nilai X. X plus 6Y sama dengan 11. Karena Y-nya 1, berarti kita punya X tambah 6 kali 1, 6. Sama dengan 11. Berarti X-nya sama dengan 11. Ini kesana jadi min 6. Jadi X-nya adalah 11, kita kurangi 6, itu 5. Baik, kita masih butuh mencari nilai Z. Yang ada Z-nya itu ada di persamaan 2 dan persamaan 3. Teman-teman bisa pilih gunakan yang mana. Di sini saya akan gunakan persamaan 2. 3Y min Z sama dengan 5. Nilai Y-nya 1, berarti ini 3 dikali 1. 3 min Z sama dengan 5. Ini min Z kita geser ke sana jadi positif Z. Kemudian yang angka ini saya geser ke sini jadi min 5. Jadi nilai Z-nya adalah 3 dikurangi 5, yaitu min 2. Pertanyaannya adalah nilai X min Y plus Z sama dengan X-nya ini 5, Y-nya ini min 1, Z-nya min 2. 5 dikurangi 1, 4. 4 dikurangi 2, jadi hasilnya 2. Yaitu pilihan yang E. Baik, kita lanjut ke soal nomor 6. Penyelesaian SPLTV ini kita akan mencari nilai min X plus Y plus Z. Kita butuh ketiganya ya. Baik, di sini kita cek dulu. Ada persamaan yang paling sederhana. Di sini ada dua variabel aja, X dan Z. Artinya apa? Artinya kita sebaiknya bawa ke persamaan X dan Z juga. Jadi persamaan 1 dan 3 ini kita hilangkan Y-nya supaya persamaannya tinggal X dan Z. Seperti itu ya. Jadi ini dari 1 dan 3. Saya tulis ulang persamaannya. Ini yang persamaan 3. Nah, ini belum sama ya. Bagian Y-nya belum sama, jadi harus kita samakan dulu. Di sini supaya sama kita kali 1, di sini kali 2. Bagian atas tetap karena hanya dikali 1. Kemudian yang bagian bawah kita kali 2. Jadi 2X min 4Y plus 2Z sama dengan min 5 dikali 2 min 10. Ini karena nilai Y-nya sama, beda tanda, jadi harus kita jumlahkan. 2X tambah 2X itu 4X. Kemudian 3Z ditambah 2Z ini plus 5Z. 6 tambah min 10 itu min 4. Kita namakan persamaan 5. Nah, persamaan 2 dan 5 ini hanya terdiri dari variabel X dan Z. Jadi kita bisa cari salah satu nilainya. Gunakan persamaan 2 dan 5. Saya tulis ulang ya. X plus 2Z sama dengan min 1, ini persamaan 2. Persamaan 5-nya adalah 4X plus 5Z sama dengan min 4. Di sini
saya akan samakan X-nya atau akan hilangkan X-nya supaya sama. Yang bagian atas saya kali 4, yang bagian bawah saya kali 1. Ini kali 4 jadi 4X plus 8 Z sama dengan min 4. Ini kali 4, dikali 4, dikali 4. Ini kita kali 1 jadi tidak berubah ya. 4X plus 5Z sama dengan min 4. Ini sama-sama positif jadi harus kita kurangkan. 8Z dikurangi 5Z itu 3Z, min 4, min 4. 0 ya. Jadi Z-nya adalah 0. Baik, setelah dapat nilai Z-nya, kita hitung nilai X-nya. Kita bisa gunakan persamaan 2 atau persamaan 5. Saya gunakan persamaan 2. X plus 2Z sama dengan min 1. Nah, karena Z-nya 0 berarti X-nya sama dengan min 1. Lalu kita akan mencari nilai Y. Y ini ada di persamaan 1 atau 3. Jadi kita bisa pilih salah satu ya. Di sini saya gunakan persamaan pertama seperti ini. Ini X-nya min 1, 2 dikali min 1 itu min 2. Lalu ini 4Y akan kita cari. Ini Z-nya 0, jadi 3 kali 0, 0 ya. Sama dengan 6. Di sini 4Y sama dengan, ini ke sana ya, 6 plus 2. Jadi 4Y sama dengan 8, Y sama dengan 2. Pertanyaannya adalah, nomor 6 itu min X plus Y plus Z sama dengan min X, berarti min 1. Min 1. Tambah Y-nya 2 tambah Z-nya 0. Di sini min 1 ini 1 tambah 2 tambah 0. Jadi hasilnya 3, yaitu jawaban yang B. Baik, kita lanjut ke soal nomor 7. Himpunan penyelesaian persamaan berikut adalah X, Y, Z. Nilai dari ekspresi X plus Z. Jadi kita hanya butuh mencari X dan Z. Berarti kita bisa hilangkan Y-nya. Di sini saya akan gunakan persamaan 1 dan 2 dulu. Saya tulis ulang ya. X plus 2Y sama dengan min 3. Ini persamaan 1. Persamaan 2-nya 2X plus Y sama dengan 4. Di sini bagian Y-nya masih belum sama, kita samakan dulu. Yang bagian atas kita kali 1, yang bagian bawah kita kali 2. Ini yang atas berarti tetap ya, karena dikali 1. Nah, yang bagian bawah ini jadi 4X plus 2Y sama dengan 8. Nah, supaya Y-nya hilang, habis kita kurangkan. Karena tandanya sama-sama positif. X min 4X ini min 3X. Sama dengan min 3, min 8 ini min 11. Berarti X-nya adalah min 11 dibagi dengan min 3 atau 11/3. Karena negatif dibagi negatif hasilnya positif. Baik, kita lanjut. Kita tidak perlu mencari nilai Y ya. Baik, setelah itu baik, karena di sini kita di sini persamaan Z-nya tetap ada Y-nya, ternyata kita butuh nilai Y ya. Kita akan cari nilai Y. Gunakan salah satu persamaan. Saya akan gunakan persamaan 2. 2X plus Y sama dengan 4. Ini X-nya adalah 11/3. Seperti ini. Kita hitung 2 kali 11, 22/3 plus Y sama dengan 4. Berarti Y-nya sama dengan 4 dikurangi 22/3. Kita samakan penyebutnya. Ini 4 ini 4/1 ya. Jadi 3 dibagi 1, 3 dikali 4 adalah 12. Kita kurangi dengan 22. 12 dikurangi 22 itu min 10. Jadi hasilnya adalah min 10/3 untuk nilai Y-nya ya.
Baik, kita lanjut. Kita akan mencari Z. Gunakan persamaan 3 karena ini adalah satu-satunya persamaan yang ada variabel Z-nya. Sini kita punya persamaan X plus Y plus 2Z sama dengan 5. X-nya adalah 11/3, Y-nya min 10/3 plus 2Z sama dengan 5. 11 dikurangi 10 ini penyebutnya sudah sama, bisa kita hitung ya. 11 kurangi 10 itu 1/3 plus 2Z sama dengan 5. Berarti 2Z sama dengan 5 dikurangi 1/3. Kita samakan penyebutnya jadi per 3. 3 dibagi 1, 3 dikali 5, 15 dikurangi 1. Kita punya 2Z sama dengan 14/3. Jadi Z-nya adalah 14/3 dibagi 2 atau 14/3 ini jadi kali balik ya, kali 1/2. Jadi hasilnya adalah 7/3. Pertanyaannya, kita akan menghitung nilai X plus Z. X-nya 11/3, Z-nya 7/3. Jadi 11 tambah 7 ini 18/3. 18/3 adalah 6 ya. Jadi jawabannya adalah pilihan yang A. Baik, kita lanjut ke soal nomor 8. Nilai Z yang memenuhi sistem persamaan berikut ini adalah, baik di sini kita hanya mencari nilai Z ya. Jadi saya akan gunakan metode diskriminan. Kita ubah dulu bentuknya. Variabel X kita tulis di sini 1 min 1 2, variabel Y-nya ini 1 3 1, kemudian variabel Z-nya ini 1. Di sini tidak ada Z berarti 0, di sini 3. Seperti ini ya. Seperti ini. Baik, kita hitung dulu D terlebih dahulu. Ini matriks aslinya ya. Tadi masih ingat cara menghitungnya ya. Kolom 1 dan 2 kita tulis di sini. Lalu kita hitung ke bawah. 1 kali 3 3 dikali 3 adalah 9. Dan ini 1 dikali 0 0 dikali 2 0. 1 kali min 1 dikali 1 adalah min 1. Kemudian kita kurangi dengan ini ke atas 2 kali 3 6 dikali 1 6. 1 dikali 0 0. Dan ini 3 dikali min 1 dikali 1 adalah min 3. 9 dikurangi 1 itu 8, dikurangi dengan 6 kurangi 3 3. Jadi hasilnya 5. Ini D-nya ya. Baik, kita butuh DZ. Apa tadi DZ? DZ adalah determinan saat bagian Z-nya ini kita ganti dengan yang sebelah kanan ini. Ini 1 min 1 2 1 3 1, kemudian yang ini kita ganti dengan 3 2 1 min 5. Cara penghitungannya, dua kolom ini kita tulis sebelah sini ya. Baik, kita hitung perkaliannya. 1 kali 3 3 dikali min 5 min 15. 1 kali 2 1 21. 21 kali 2 ini 42. 3 dikali min 1 min 3 dikali 1 min 3. Kita kurangi dengan yang ke atas. 2 dikali 3 6. 6 dikali 3 18. Kemudian ini 1 kali 2 1 itu 21. 21 kali 1 21. Min 5 dikali min 1 itu 5. 5 dikali 1 adalah 5. Sini kita hitung ya. Min 15 tambah 42 dikurangi 3 itu hasilnya 24. Kita kurangi dengan 18 tambah 21 ini 37. 37 ditambah 5 42 ya. 44 ya. 22 dikurangi 44 itu adalah min 20. Baik, berarti nilai Z-nya adalah DZ per D min 20/5 yaitu min 4.
Itu jawaban yang C. Baik, kita lanjut ke soal nomor 9. Kita punya SPLTV seperti ini, mempunyai solusi X0, Y0, Z0. Kita akan cari hasil perkalian himpunan penyelesaiannya. Ini kita kasih nama dulu ya, persamaan 1, 2, dan 3. Di sini karena persamaannya komplit, saya akan gunakan eliminasi substitusi saja. Baik, saya akan hilangkan Z-nya dulu. Saya gunakan persamaan 1 dan 2. Di sini Z-nya belum sama ya. Harus kita samakan dulu. Yang bagian atas saya kali 2, yang bagian bawah saya kali 1. Jadi yang bagian atas ini persamaannya berubah menjadi 2x plus 2y plus 2z sama dengan 24. Dan yang ini tetap ya, 2x min y plus 2z sama dengan 12. Di sini z-nya akan saya eliminasi. 2x kurangi 2x, ternyata ini juga habis. Dan ini 2y min y, jadi 3y. Z-nya juga habis. Jadi kita punya 24 kurangi 12 adalah 12. Jadi kita malah sudah dapat nilai y-nya ini. Y-nya adalah 12 dibagi 3, 4. Jadi ini tadi adalah Y0 ya, karena solusinya dinamakan Y0. Baik, dari sini kita akan lanjut. Kita akan mencari nilai X dan Z. Kita gunakan X dan Z, kita gunakan persamaan 1 dan 3. Kita punya ini persamaan 1 dan 3, tapi nanti nilai y-nya akan saya langsung ganti dengan 4 ya. Jadi persamaan 1 ini y-nya kita ganti 4, jadi kita punya X plus 4 plus Z sama dengan 12. Lalu persamaan 3-nya 3x plus ini 4 dikali 2. 2 dikali 4 ya, 8 min Z sama dengan 8. Di sini karena bagian Z-nya sudah sama, kita jumlahkan saja. X tambah 3x ini adalah 4x, 4 tambah 8 ini 12, Z plus min Z ini habis sama dengan 12 ditambah 8 ini adalah 20. Berarti kita punya 4x sama dengan di sini saja ya. Kita punya 4x sama dengan 20, ini 12-nya geser ke sana jadi min 12. Kita punya 4x sama dengan 20 dikurangi 12 ini 8, berarti x-nya adalah 8 dibagi 4, itu 2. Baik, kita langsung bisa mencari Z. Kita namakan X0. Kita akan mencari Z gunakan persamaan 1. X plus Y plus Z sama dengan 12. X-nya 2, Y-nya 4, Z-nya akan kita cari. 2 tambah 4 ini 6, seperti ini ya. Jadi kita punya 12, 6 ke sana jadi kurangi 6. Jadi Z-nya adalah 6. Pertanyaannya ini Z0 X0, Y0, Z0. X0-nya 2, Y0-nya 4, Z0-nya 6. 2 dikali 4 ini 8, 8 dikali 6, 48. Jadi jawabannya adalah pilihan yang D. Baik, kita lanjut ke soal nomor 10. Sebuah pekerjaan dapat diselesaikan oleh Nayaka dan Ari selama 15 hari. Jika pekerjaan itu dapat diselesaikan oleh Nayaka dan Brandon dalam 12 hari, sedangkan Ari dan Brandon selesai dalam 10 hari, maka pekerjaan tersebut secara bersama-sama dikerjakan oleh ketiganya akan selesai dalam berapa hari. Baik, sini pelan-pelan ya. Kalimat pertama dulu kita pahami. Sebuah pekerjaan dapat diselesaikan oleh Nayaka dan Ari selama 15 hari. Jadi di sini kita punya persamaan
1 per Nayaka ditambah 1 per Ari sama dengan 1 per 15. Seperti ini. Lalu yang kedua, kita punya Nayaka dan Brandon. Jadi 1 per Nayaka ditambah 1 per Brandon sama dengan 1 per 12. Lalu yang terakhir, Ari dan Brandon. Jadi 1 per Ari ditambah 10. Nah, ini karena bentuknya seperti ini, jadi ini bisa kita misalkan. Misal 1 per N ini adalah X, 1 per A adalah Y, 1 per B adalah Z. Ini teman-teman bisa pilih permisalan yang lain ya, bisa A, B, C, atau P, Q, R, terserah. Seperti itu. Baik, karena permisalan ini, jadi persamaan ini menjadi X ditambah Y sama dengan 1 per 15. Yang ini jadi X ditambah Z sama dengan 1 per 12. Dan yang ini menjadi Y ditambah Z sama dengan 1 per 10. Ini dinamakan persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Baik, di sini kita akan hitung nilai X, Y, Z ya. Seperti tadi, kita eliminasi salah satu variabel dulu. Di sini saya akan eliminasi X dulu dari persamaan 1 dan 2. Saya tulis ulang, persamaannya X plus Y sama dengan 1 per 15 dan X plus Z sama dengan 1 per 12. X kurangi X habis ya, jadi kita tinggal punya Y min Z sama dengan 1 per 15 dikurangi dengan 1 per 12. 1 per 15 dikurangi dengan 1 per 12. Ini kita hitung di luar ya. Nah, ini kita samakan penyebutnya jadi 60. 60 bagi 15 itu 4. 4 dikali 1, 4. Dikurangi dengan 60 bagi 12 itu 5. 5 kali 1, 5. 4 dikurangi 5 ini min 1. Jadi hasilnya min 1 per 60. Ini kita simpan sebagai persamaan 4. Nah, persamaan 3 dan 4 ini persamaan dalam variabel Y dan Z. Jadi kita bisa hitung nilai salah satunya. Ini persamaan 3 dan 4 ya. Saya tulis ulang, Y plus Z ini persamaan 3 dan persamaan 4-nya Y min Z sama dengan min 1 per 60. Baik, di sini saya akan hilangkan Z-nya dulu. Saya jumlahkan Y plus Y itu 2Y, Z plus min Z itu habis ya. Ini ini 1 per 10 ditambah min 1 per 60. Kita samakan penyebutnya jadi 60. 60 bagi 10, 6. 6 dikali 1, 6. Dikurangi dengan 1 ya. Karena 60 bagi 60, 1. Tetap 6 kurangi 1, 5. Jadi ini 5 per 60 nilai 2Y-nya. Berarti Y-nya sama dengan 5 per 60 dibagi 2 atau 5 per 60 dikali 1 per 2. 5 kali 1, 5 per 60 kali 2 adalah 120. Baik, sampai sini kita akan mencari nilai Z-nya. Bisa gunakan persamaan 3 atau 4. Di sini saya gunakan persamaan 3. Y plus Z sama dengan 1 per 10. Berarti Z sama dengan 1 per 10 dikurangi Y. 1 per 10 dikurangi 5 per 120. Ini kita samakan penyebutnya jadi 120. 120 dibagi 10 itu 12. 12 dikali 1, 12. Dikurangi dengan 5. Jadi 7 per 120. Baik, setelah itu kita akan mencari nilai X-nya. Kita akan mencari nilai X-nya gunakan persamaan 1 ya. Di sini saja tidak apa-apa ya. Persamaan 1 ini X plus Y sama dengan 1 per 15. X sama dengan
1/15 dikurangi Y-nya adalah 7/120. Ini teman-teman bisa hitung ya. Nanti disamakan penyebutnya dulu. Jadi 120. Jadi kita hitung. Nanti hasilnya adalah 3/120. Nah, pertanyaannya adalah X plus Y plus Z. Kalau dikerjakan ketiganya ya. Jadi ini 3/120 ditambah Y-nya ini. Y-nya yang ini ya. 5/120 ditambah ini 7/120. Jadi ini 15/120. Nah, karena ini perbandingan terbalik, jadi harus kita tukar ya. Hasilnya adalah 120 dibagi 120 dibagi dengan 15. Hasilnya adalah 8. Jadi jawabannya 8 hari, yaitu pilihan yang B. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.